Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Langkah yang pertama, puji dan syukur selalu kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terbalas dan tidak pernah terbatas. Apabila dijadikan lautan sebagai tinta dan didaunkan sebagai kertas, maka tidak akan mampu untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pantas dan wajarlah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah dan tersampaikan kepada manusia yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia akhlaknya, yang santun kepada sesama, yang pengasih kepada keluarga, dan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi pencerah kepada manusia tanpa senter, membersihkan akhlak manusia tanpa deterjen, dan telah membawa syariat Islam kepada kita semua sampai saat ini. Saya berdiri di tempat yang mulia ini bukan untuk bertatap muka beradu pandang, bukan untuk memamerkan kemanisan saya, apalagi untuk bersikap kepada antum semua. Melainkan tujuan saya berdiri di tempat yang mulia ini untuk menyampaikan ceramah ataupun pidato saya. Kira-kira berjudul apa ya? Kita sedang berada di bulan Rajab, maka saya ambil judul pidato tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Rajab, yang apabila dikait-kaitkan, Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ro, Jim, dan Ba. Ro, Rasulullah, Jim, Jibril, Ba, Buraq. Yang mana Isra Mi'raj itu diperani oleh Rasulullah, Jibril, dan Buraq. Pada tanggal 27 Rajab, pada tahun ke-10 daripada masa kenabian, timbullah peristiwa-peristiwa yang membuat Rasulullah merasa sedih. Mulai dari meninggalnya paman beliau, siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib, paman yang sangat membela dakwah Rasulullah, yang mendukung dakwah Rasulullah, meninggal dalam keadaan kafir. Itulah hal yang sangat membuat Rasulullah sedih. Ditambah lagi meninggalnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu yang sudah 1/4 abad mendukung dakwah Rasulullah. Terasa nggak sama kita gimana sakitnya? Jangankan ditinggal oleh sosok yang sangat penting, baru ditinggal pacar aja lebih banyak kebangetan, ya kan? Ya kan, di pasung mobil. Apalagi Rasulullah, ketika paman beliau meninggal, maka kaum pemuka Quraisy semakin terang-terangan dalam menyakiti Rasulullah. Maka Rasulullah pun berniat untuk berpindah ke Taif. Rasulullah berharap di Taif Rasulullah diterima, Rasulullah didukung dan dilindungi. Tapi apa yang dapat Rasulullah di sana? Malah sebaliknya. Rasulullah mendapat cacian, hinaan, segala kesakitan telah Rasulullah rasakan di Taif. Bertambahlah kesedihan Rasulullah saat itu. Maka disebutlah tahun itu Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Tapi di setiap kesedihan yang Allah berikan kepada Rasulullah selalu ada hikmah. Di setiap kesedihan, di setiap ujian pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka disinilah mulainya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bi'amdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Quran surah Al-Isra ayat 1. Nah, jadi saat itu Rasulullah berada di Mekah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril bersama malaikat Mikail. Dan disitulah dibelah dada Rasulullah
dan iman. Dan datanglah seekor buruk. Buruk adalah sejenis hewan yang lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada kuda, yang memiliki kecepatan langkahnya sangat cepat, lebih cepat daripada kilat. Bayangkan, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu sekejap. Ditambah lagi perjalanan dari Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke bumi, perjalanan dalam 1 malam. Masya Allah. Nah, dengan menunggangi buruk tersebut, Rasulullah berangkat ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem, yang saat ini diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Di sana Rasulullah telah ditunggu oleh para nabi terdahulu. Di sanalah Rasulullah mengerjakan sholat 2 rakaat bersama nabi-nabi terdahulu. Setelah itu Rasulullah merasa kehausan. Datanglah malaikat Jibril membawakan 2 bejana, yaitu bejana pertama berisikan susu, bejana kedua berisikan khamar. Rasulullah memilih bejana berisikan susu. Apa kata Jibril? Jibril berkata, sesungguhnya engkau telah memilih fitrah. Andaikan engkau memilihkan khamar, niscaya umatku akan banyak yang berbuat sia-sia dan akan sedikit yang mengikutimu, kata Jibril. Lihat zaman sekarang. Sedangkan saat itu saja Rasulullah telah memilih bejana berisikan susu, masih banyak yang berbuat sia. Contohnya, lebih banyak orang yang memilih tempat maksiat daripada masjid. Lebih banyak orang yang berfoya-foya daripada bersedekah. Lebih banyak orang yang mengidolakan K-pop daripada para nabi. Lebih banyak orang yang memilih teman berduit daripada teman berilmu. Dan yang paling parahnya lagi, lebih banyak orang memilih pacaran daripada langsung dihalalkan. Betul sekali. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju langit pertama. Dan di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan penjaga langit pertama yang bernama Malaikat Ismail. Dan setelah perjalanan dari langit pertama, lanjut lagi ke langit ke-7 sampai perjalanan menuju berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kondisi inilah diwajibkannya sholat 50 kali dalam sehari. Namun setelah beberapa permohonan, akhirnya sholat yang diwajibkan hanya 5 waktu. Namun tetap saja bernilai 50. Alhamdulillahirabbil alamin. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah ini merupakan salah satu mukjizat bagi Rasulullah, karena disinilah Rasulullah langsung bertemu dengan Allah dan diwajibkannya sholat 5 waktu dalam sehari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih kepada Allah Subhanahu Kebalik dan semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi istiqtati amanat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.